طيب يا إخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين وعملا صالحا يا رب العالمين. Alhamdulillah ya ikhwas semua, azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah, bersyukur kepadanya karena telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, lahir maupun batin. Terkhusus nikmat diberikan taufik, kekuatan, hidayah, kesempatan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih yang gelar oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala Sayyidul Ulum, tuannya bidang ilmu, yaitu tuannya bidang ilmu adalah ilmu fikih ya ikhwan. Taib. Dan ilmu fikih ini ilmu yang paling laku, paling banyak dibutuhkan. Antum kalau mau dakwah, jarang orang nanya tafsirnya ini apa. Ini hadis dhaif, ini munqati, mu'dhal, atau ini jarang nanya-nanya. Yang paling banyak ditanya hukum, ikhwan. Taib, paling banyak ditanya hukum. Jadi beruntung orang yang memperdalam, mempelajari ilmu fikih. Tapi ya ikhwan, saya nasihatkan bagi yang sudah terlanjur mempelajari ilmu fikih sementara masih lemah ilmu bahasanya, saya sarankan untuk belum terlambat antum belajar ilmu bahasa. Belajar ilmu nahwu dan sorof jika ada kesempatan, dan harus punya kesempatan supaya membantu antum untuk mempelajari fikih ini lebih dalam lagi, karena ada materi atau pelajaran dalam fikih ini itu yang tidak bisa difahami tanpa bahasa. Sudah kita lewati di Kaukabul Gharib kemarin itu. Ya, banyak yang kesusahan ketika melewati lafaz sumpah, kata kalimat-kalimat sumpah, kemudian kalimat talak dan seterusnya. Di kitab ini nanti akan melewati demikian. Taib. Jadi belum terlambat, saya nasihatkan kepada antum semua untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, nahwu dan sorof. Taib ya ikhwan. Kalau ilmu akidah ikhwan, ya itu harus sebelum antum menekuni, mendalami ilmu akidah, antum harus sudah punya ilmu akidah, ilmu fikih. Antum harus sudah punya ilmu akidah ya. Harus itu. Taib. Taib ya ikhwan. Kita kemarin terhenti di perkataan beliau wa in syakka. Ya. Wa in syakka fi tanajjusi ma'in ila akhirih. Taib. Setelah beliau rahimahullahu taala Asy-Syaikh Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala menjelaskan apa itu air, macam-macamnya, ada air tahur. Berikut pembagiannya menurut hukum taklifi, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang hanya bisa digunakan oleh laki-laki yang balik untuk mengangkat hadas. Kemudian di sana ada yang kedua ada air yang tahir, dan beliau menyebutkan macamnya ada 4 itu kemarin. Kemudian yang ketiga air yang najis, ada 2 surah bentuk. Taib. Dan juga beliau menyebutkan bagaimana air yang menjadi najis bisa disucikan. Beliau sebutkan ada 3 cara. Yang pertama dengan menambahkan air yang tohur kathir,
tahur banyak. Banyak maksudnya 2 kullah atau lebih. Artinya kalau yang ditambahkan ini air yang kurang 2 kullah, maka tidak menjadikan air itu menjadi tahur. Kemudian cara yang kedua berubah dengan sendirinya. Nah, ini hanya khusus pada air yang 2 kullah atau lebih. Yang sudah menjadi najis, berubah bau dan rasanya karena najis. Kemudian berlalu beberapa hari atau bulan, hilang perubahan tadi. Kembali air tadi seperti semula, jernih, bersih, tanpa bau, maka air itu menjadi tahur kembali. Kemudian cara yang ketiga dengan dinazah, dikuras, dikeluarkan sebagiannya, sampai perubahan hilang. Yang tersisa, dengan syarat yang tersisa tadi, 2 kullah atau lebih. Air yang, air yang banyak. Istilah banyak itu untuk 2 kullah atau lebih. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala, perhatikan ikhwah, disiapkan pena tayyib untuk mencatat fawaid. Kalau antum punya kitab, maka itu lebih bagus dicoret-coret. Tayyib. Menuntut ilmu sambil mendengar, kemudian mencatat, kemudian melihat, itu lebih memperkuat maklumat ya ikhwah. Lebih tertancap daripada hanya sekedar menggunakan satu alat, hanya mendengar saja. Jadi kalau mendengar, melihat tulisannya, kemudian mencatat, itu lebih kuat. Dan itu thariqah para ulama kita ketika belajar. Kemudian ya ikhwan, perkataan beliau, wa in syakka fi tanajjusi ma'in. Jika seseorang itu ragu pada kenajisan air, au goirihi, atau najis yang selainnya, goirihi, atau ke ma'in, atau najis benda yang lain selain air, bana alal yaqini, maka dibangun di atas keyakinan, dikembalikan kepada yakin, hukum asal. Baik. Jadi kalau kita ragu air ini najis atau tidak, maka hukum asal air itu adalah tahur. Berarti air tadi tahur gitu. Nah, keraguan tadi dibuang. Sebaliknya kalau kita yakin air itu sudah najis, kemudian muncul keraguan dia sudah suci atau belum, kembali ke hukum asal. Air itu najis berarti. Tayyib. Itu yang dimaksud oleh beliau. Wa in syakka fi tanajjusi ma'in aw ghairihi bana 'alal yaqini. Tayyib, ini contoh, yaitu surah yang kedua, dia ragu akan kesucian air atau benda yang lain yang dia sudah yakin sebelumnya sudah najis benda tersebut. Cuma dia ragu ini sudah suci atau belum. Nah, itu berarti kembali ke asal ya najis. Awalnya dia suci, kemudian muncul ragu, najis berarti suci. Awalnya dia sudah yakin, kemudian muncul ragu suci atau tidak, berarti najis. Itu yang dimaksud oleh perkataan ini. Baik pada air maupun benda yang lainnya. Kemudian wa inishtabaha tahurun binajisin au binajasin, najis bukan najasin. Wa inishtabaha tahurun binajisin lam yataharra. Lam yataharra. Wa yatayammamu li'adami ghairihima. Kemudian masail berikutnya. Wa inishtabaha, jika teristibah, tersamar. Tahurun binajisin, air yang tahur dengan air yang najis. Ada 2 wadah, yang satu dia yakin najis sudah. Nah, wadah yang satunya yakin masih tahur sebelumnya. Kemudian ragu dia, ya mana yang najis ini, mana air yang tahur ini. Tersamar bagi dia, apakah yang sebelah ini, apa ini, apa sebelahnya, apa yang ayat, atau yang A, yang B, atau yang istibah. Tersamar. Apa yang dia harus lakukan? Lam yataharra. Tidak boleh dia
yataharra berusaha mencari-cari qarinah. Tidak. Yang dia lakukan apa? Yaitu dia jangan gunakan air tersebut. Dua-dua air tersebut jangan dia gunakan. Demikian. Dan jangan dia yataharra, yaitu yataharra itu beristihad mencari qarinah. Ini kayaknya ini yang suci ini, tidak, langsung istibah sudah. Tayyib. Ketika istibah dia tinggalkan kedua air tersebut. Tayyib. Wa yatayammamu li adami ghairiha, dan wajib dia bertayamum ketika tidak ada keduanya. Kalau ada air yang lain di wadah yang lain, misalnya dia tahu itu yang tahur, ya dia harus pakai itu. Tapi kalau tidak ada, hanya dua pilihan tadi, kemudian sudah istibah, apa yang dia lakukan? Jangan dia gunakan air tadi. Terus apa yang dia lakukan? Dia harus tayamum. Harus tayamum. Tayamum dan sholat. Kemudian, wa inishtabaha bi tahirin. Masail berikutnya. Jika air yang tahur istibah dengan air yang tahir, tersamar. Nah, kalau yang pertama tadi, istibah dengan air yang najis. Tahur istibah dengan air yang najis. Yang kedua ini, tahur istibah dengan air yang tahir. Apa yang dia lakukan? Kata beliau, tawaddo'a, tetap dia gunakan untuk berwudu, wudu'an wahidan, dengan satu wudu, satu kali wudu, mingkullin gorfatan, dari setiap air itu satu gorfah, satu cidukan. Maksud beliau di sini, tawaddu'a wudu'an wahidan mingkullin gorfatan, dia harus gunakan itu dua air tadi yang ada di dua wadah, yang tohir dengan yang tahur istibah, dia harus gunakan dua-duanya ketika dia berwudu. Tayyib. Misal, ketika dia membasuh wajahnya, dia ambil air di wadah yang satu, dia basuh wajahnya. Kemudian setelah itu dia ambil lagi di wadah yang satu. Kan istibah ini, dia tahu mana yang tahur dengan mana yang tahir. Kemudian ketika dia membasuh tangan sampai siku, dia pakai di wadah yang satu. Setelah itu dia pakai lagi di wadah yang satu. Dia pakai dua-duanya. Kemudian ketika mengusap kepala, demikian juga. Dia ambil air di wadah satu, kemudian dia usapkan ke kepala, kemudian dia ambil di wadah yang satu, dia usapkan ke kepala, yang satunya lagi, kemudian diusapkan ke kepala. Kakinya juga demikian. Jadi dia ambil di masing-masing satu gorfah untuk membasuh setiap anggota wudhu. Kalau anggota badan ketika mandi wajib, ya itu dibasuh semua. Setelah itu dia basuh kaki yang satunya lagi, demikian. Berbeda dengan yang istibah dengan air yang najis. Dua-duanya tidak bisa digunakan. Yang tahur istibah dengan najis itu. Tapi kalau yang tahur dengan tahir, harus dia pakai dua-duanya. Dengan cara tadi itu bergantian. Dia pakai. Tayyib. Bergantian airnya dia pakai dua-dua. Tayyib. Apakah boleh selesai yang wadah satu dia pakai untuk berwuduk sampai selesai wuduknya, kemudian setelah itu di wadah yang satu? Tidak boleh. Tidak boleh. Di mazhab Hambali tidak boleh. Yang benar, setiap anggota wuduk itu dia bergantian airnya. Pakai wadah satu, kemudian ambil lagi di wadah satu. Basuh wajah, ambil wadah satu, ambil wadah satu. Gitu, ciduk wadah satu, tangan, ciduk, dan seterusnya sampai kaki selesai. Jadi jangan dia pakai sampai selesai, kemudian pakai yang airnya yang satu sampai selesai. Tidak seperti itu. Bukan begitu caranya. Ini yang dimaksud perkataan beliau, wa inistabaha tahirun, wa inistabaha maksudnya tahurun bi tahirin. Wa inistabaha itu kembali ke tahurun.
Nah, fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa kembali kepada tahur. Nah, teristibah dengan tohir maka tawaddu'a wudu'an wahidan min kullin ghurfatan. Setiap wadah itu satu ghurfah, satu cidukan. Baik. Kemudian ya ikhwah, masail berikutnya. Wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisin au binajisatin. Shalla fi kulli thawbin bi'adadin najisati wa zada sholatan. Baik, perhatikan ikhwah. Jangan tidur. Nah. Wa in ishtabahat, jika teristibah. Apa itu thiyabun? Pakaian. Ini pakaian lagi. Ini masail ini harusnya tidak ini masail kayak hanya penyempurna saja. Karena dia tidak termasuk bagian dari pembahasan air. Tidak termasuk pembahasan air ini pakaian. Baik. Harusnya ini di pembahasan sholat. Ya, yaitu syarat sah sholat menutup aurat. Harusnya syarat sah sholat menjauhi najis. Tapi ini untuk tatmiman lil faidah, untuk menyempurnakan faidah beliau sebutkan. Baik. Wa in ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin. Jika teristibah pakaian yang tahirah, yang suci, binajisatin, dan pakaian yang najis, yang sudah kena najis. Istibah, ada 2 pakaian atau 3 misalnya, atau 4 atau lebih. Istibah, dia tidak tahu yang mana ini yang sudah tercampur, mana yang najis, kena najis, mana yang masih tahir. Apa yang dia lakukan? Shalla fi kulli thawbin bi'adadin najisati. Maka wajib dia sholat fi kulli thawbin, menggunakan setiap pakaian tadi bi'adadin najisati, sesuai dengan jumlah pakaian yang najis, yang kena najis. Wazada sholatan, dan dia tambah 1 sholat. Baik. Misal contoh, perhatikan ikhwah, harus saya tasawurkan yang seperti ini, perhatikan. Misal di kondisi misalnya kalau di rumah begini kan susah. Maksudnya yang seperti ini jarang terjadi. Misal kalau dia lagi rihla atau kemana, tersesat di sebuah tempat misal. Nah, pakaiannya ada 2, ada 3 potong. Tayyib, dia yakin salah satu dari potongan pakaian itu, satu pakaian itu suci. Tayyib. Yang 2 najis. Tapi istibah, yang mana tohir, yang mana najis, dia sudah tidak tahu. Istibah. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia harus sholat menggunakan 3 pakaian tadi. Baik. Harus sholat menggunakan 3 pakaian tadi. Kemudian astagfirullah. Baik, salah ya kawan. Baik, pakaiannya 3, dia yakin najis 2. Baik, dia yakin najis 2. Berarti dia harus 3 kali sholat. Demikian maksud beliau di sini. Supaya yakin dia kalau sholat yang ketiga itu menggunakan pakaian yang suci. Karena yang 2 ragu. Kalau najis, pakaiannya yang najis 3, berarti dia harus sholat 4 kali. Pakaian najisnya 5, dia harus sholat 6 kali. Begitu maksud oleh beliau. Demikian. Maksudnya dia pakai pakaian tersebut, dia sholat, setelah sholat ganti lagi pakaiannya, sholat lagi, ganti lagi pakaiannya, sholat. Begitu yang dimaksud oleh beliau. Dan dia niatkan sholat yang wajib tentunya. Baik. Kalau sholat yang wajib. Baik, ikhwah.
Wazada solatan, dia tambah satu solat. Sudah saya tasawurkan tadi, ikhwah. Baik. Wa kadza amkinatun dhayyiqatun, demikian juga tempat yang sempit. Demikian juga tempat sempit dilakukan juga, diperlakukan sama seperti pakaian tadi. Jadi kalau tempat sempit, misalnya dia di penjara misalnya, dan ruangannya kecil, dan dia yakin sudah kena najis ada di wilayah tersebut, cuma berapa, ukurannya berapa, 2 meter misalnya, 2 kali 2, kecil. Dia yakin di bagian sudut atau area itu ada yang sudah kena najis, kencing. Kemudian istibah, dia lupa yang mana yang kena najis, dan dia yakin ada bagian lantai yang belum kena najis. Istibah, yang dia mau sholat di tempat mana nih. Nah, kata beliau di sini ya diperlakukan seperti pakaian tadi. Kalau dia yakin di dua area misalnya kalau dia sholat, misalnya dia sholat berapa kali, area yang dia tempat sholat itu misalnya 5 kali, baik, berarti dia sholat 6 kali, supaya yang keenam ini dia yakin sudah di tempat yang tidak najis. Demikian. Wa yusalli fi wasi'atin bila taharrin, dan dia sholat, kata beliau, wa yusalli, dan dia sholat fi wasi'atin, di tempat yang luas, bila taharrin, tanpa tahari, beristihad mencari tempat yang suci. Tahari itu beristihad dengan melihat qarinah atau tanda-tanda yang menunjukkan itu ini najis atau tidak najis. Itu yang seperti itu, istihad seperti ini kata beliau bila taharin, tanpa dilakukan seperti itu kalau areanya besar. Kalau areanya luas, dia yakin ada di bagian area itu yang kena najis. Jangan, yang seperti ini ya terserah dia mau sholat di mana saja. Berbeda kalau amkinatun dhayiqah, tempat yang sempit. Baik. Ustadz, berarti sama juga dengan pakaian Ustadz. Kalau pakaiannya sangat banyak, pakaiannya misalnya ratusan, dan dia yakin ada yang najis selembar atau 2 lembar di situ. Taib. Pakaian ratusan di sudut. Taib di sudut. Taib yang seperti itu ya ikhwan, kalau taib salah saya beri contoh. Misalnya taib tidak seperti itu. Kalau pakaian, kalau dia yakin yang najis satu, ya dia sholat 2 kali. Kalau dia yakin najis 2 kali, najis 2 di pakaian, berarti pakaian itu yang tercampur, yang tersamar tadi 2, berarti dia sholat 3 kali. Kalau 4, 5 kali, demikian ya ikhwan. Taib. Tasawurnya seperti apa? Taib belum hadir dalam ingatan saya ikhwan. Taib. Demikian ya ikhwan. Kemudian alhamdulillah selesai, kita masuk di faslun fil aniyati. Kita masuk fasal yang baru. Fasal, beliau mengatakan faslun fil aniyati. Artinya apa? Fasal artinya fasal ini masuk ke dalam bab. Bab apa? Yaitu babul miyah. Karena bab yang pertama kan air. Berarti al-aniyah, pembahasan tentang bejana ini masuk dalam pembahasan air, bab air. Aniyah, apa itu aniyah? Wadah untuk menampung sesuatu termasuk air. Itu aniyah, jamak dari ina. Kata beliau, wa yubahu kullu ina'in walau thaminan. Perhatikan ikhwan.
Disunnahkan kullu ina'in, semua bejana, semua wadah yang terbuat dari apa saja selama dia terbuat dari benda yang suci. Ina'in mubahin yang dimaksud oleh beliau ini. Ina'in Yubahu mubah. atau sunnahu Ustaz? Yubahu kayaknya Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Jazakallah khairan ya. Baik. Salah saya. La haula wala quwata illa billah. Baik. HP saya ikhwan sudah ada apa ini garis-garisnya. LCD-nya sudah bergaris-garis jadi sudah kabur. Baik. Afan. Wa yubahu kullu ina'in. Taib yubah bukan kalau yusanu salah keliru saya tadi. Wa yubahu kullu ina'in, kata beliau, dimubahkan. Kullu ina'in, semua bejana. Mubahin, itu ada tambahan mubah, yang mubah. Karena bejana yang terbuat dari bahan yang najis, ya jelas tidak bisa digunakan. Kecuali dari kulit hewan yang disamak, bangkai yang disamak. Nanti insya Allah pada kalimat beliau setelahnya. Jadi semua bejana yang terbuat dari benda yang suci, bahan yang suci. Nah, walau thaminan, walaupun harganya mahal. Misalnya terbuat dari permata misalnya. Nah, zamrud dari apa yang lebih mahal bahkan dari emas. Walaupun tetap hukumnya mubah digunakan untuk menampung air atau selainnya. Tayyib. Mubah digunakan untuk menampung air atau selainnya. Atau dipakai makan atau selainnya. Tayyib. Ghaira ina'i dhahabin, kecuali, kata beliau, kecuali bejana yang terbuat dari emas, au fiddatin, atau perak. Artinya apa? Ini hukumnya haram digunakan. Bejana yang terbuat dari emas, walaupun emas itu suci. Demikian juga perak, itu haram digunakan. Tayyib. Baik untuk pakai makan, atau menampung air atau selainnya. Tayyib. Wa nahwi matliyin bihima. Wa nahwi matliyin bihima. Dan yang dimatli bihima dengan keduanya, dengan emas atau perak. Matli itu disepuh, dicampur atau disepuh dengan emas atau perak. Juga haram. Terbuat dari benda yang lain, misalnya besi atau apa, plastik, tapi dicampur dengan emas perak, juga haram. Yang murni campuran haram. Tayyib. Illa mudabbaban, kecuali yang mudabbab, kata beliau. Biasirin, dengan sedikit. Min fiddatin, dari perak. Bihajatin, karena hajah, ada kebutuhan. Tayyib. Illa mudabbaban biasirin min fiddatin bihajatin. Kecuali yang mudabbab. Perkataan beliau mudabbab mengeluarkan yang selain mudabbab. Matli misalnya. Kalau yang matli, kemudian mumawah, muta'am, mukaffat, yang dibikin mukaffat itu dibikin kayak garis-garis, parit-parit di dalam bejana, kemudian diisi emas, itu namanya. Itu tetap semua haram, tidak boleh. Yang hanya boleh mudabbab. Mudabbab itu semacam benang, perak dari benang, benang dari perak, yang digunakan untuk mengait, mengikat, menyambung bejana yang rusak, yang pecah. Selain mudabbab tidak boleh. Tapi mudabbab yang yasir, kalau banyak, kadarnya banyak, tetap haram. Min fiddah, dari perak, kalau dari emas haram. Tidak boleh mudabbab dari emas. Kemudian bihajah, karena ada kebutuhan. Artinya kalau tidak ada kebutuhan, hanya sekedar hiasan, haram.
sekadar hiasan untuk menghias gelas, menghias piring, menghias apa, bejana atau apa, haram, tidak boleh. Jadi yang boleh itu hanya untuk hanya mudhabbab, kadarnya sedikit, kemudian dari perak, kemudian ada hajah, yaitu untuk menyambung yang rusak tadi itu. Baik. Kemudian ya ikhwah, perhatikan ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa tasihhu taharatun min ina'in muharramin. Beliau menyebutkan masail yang lain. Sah bersuci min ina'in muharramin, dari bejana yang haram. Bejana yang haram kalau digunakan untuk menampung air, pakai wudhu atau mandi, wudhu mandinya tetap sah, tapi dia berdosa. Taib. Perkataan beliau ina'in muharramin umum ya ikhwan, baik yang diharamkan karena terbuat dari emas atau perak tadi, atau yang selainnya hasil curian misalnya. Haram juga digunakan seperti itu. Taib. Tapi wudhunya tetap sah, mandinya tetap sah. Taib. Wa tubahu aniyatu kuffarin, kata beliau, wa tubahu aniyatu kuffarin wa thiyabuhum in juhila haluha. Dimubahkan aniyatu kuffarin, bejana orang kafir. Wa thiyabuhum, demikian juga pakaian mereka. In juhila haluha, kalau tidak diketahui kondisinya, apakah najis atau tidak. Selama kita tidak tahu ada pakaian atau bejana yang mereka gunakan najis, kita tidak tahu, maka boleh digunakan. Baik. Adapun kalau kita tahu najis, maka kalau najis ainiyah ya tidak boleh digunakan. Terbuat dari kulit babi misalnya, tidak boleh digunakan. Tapi kalau hanya terbuat dari yang suci tapi cuma kena najis, ya cukup dicuci. Demikian. Dicuci dan kemudian boleh digunakan. Iya. Kemudian ya ikhwah, wala yathuru jildu maitatin bidabgin. Perhatikan ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Wala yathuru, tidak menjadi suci. Jildu maitatin, kulit bangkai, bidabgin, karena disamak. Jadi kulit bangkai itu tidak akan menjadi suci dengan disamak. Semua kulit bangkai tidak akan menjadi suci dengan disamak. Apa itu disamak? Disamak itu adalah membersihkan kulit bangkai baik dengan alat tradisional, getah-getah, atau dengan alat modern, bahan-bahan kimia misalnya, yang dimana hilang baunya, hilang najisnya di kulit tersebut, dan kering dan layak digunakan. Yang kalau seandainya ditaruh air di situ, maka airnya tidak berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Artinya itu sudah disamak. Ustaz, apa sekedar disamak dengan cara dijemur? Tidak bisa. Tidak menjadi tersamak. Tidak sah, tidak dikatakan disamak namanya. Sekedar dijemur. Baik. Jadi kalau orang dulu menyamak itu menggunakan bahan-bahan yang untuk mengeringkan, menyamak kulit itu hewan, bangkai dengan getah-getah pepohonan. Kalau zaman sekarang pakai bahan-bahan kimia. Tayyib. Perkataan beliau, maitah bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i itu bangkai.
Kalau yang disembelih ya kulitnya suci. Sapi misalnya habis kita sembelih secara syar'i, kita ambil kulitnya walaupun kita pakai dalam keadaan belum disamak apa ya itu suci. Yang kita bicarakan ini adalah yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Karena hewan kalau mati tanpa disembelih secara syar'i dia jadi bangkai. Bangkai najis. Nah, kulitnya kalau mau disamak tetap najis. Walaupun hewan yang halal dimakan. Seperti kambing misalnya, kan halal. Kalau dia mati tanpa disembelih secara syar'i, dia jadi bangkai. Najis, kulitnya juga najis. Walaupun disamak. Tayyib. Kalau kita pakai sholat, dari kulit bangkai yang disamak tadi, maka sholat kita tidak sah. Karena itu najis. Demikian. Kemudian kata beliau, wa yubahu isti'maluhu ba'dahu fi yabisin. Mubah hukumnya kata beliau, isti'maluhu menggunakan kulit bangkai yang sudah disamak tadi, ba'da dabak setelah disamak, fi yabisin untuk menaruh benda-benda yang kering. Walaupun dia najis, dia masih boleh dimanfaatkan. Baik. Masih boleh digunakan untuk menaruh, kalau misalnya dibentuk menjadi wadah, menaruh benda-benda yang kering. Seperti beras kering, pakaian kering, boleh. Artinya ya kalau yang basah, yang cair tidak boleh, air tidak boleh. Akan menjadikan air tadi jadi najis. Karena dia najis. Baik. Ada ikatan lagi kata beliau, ada qaidnya ikatannya ingkana min tahirin fi hayatin. Ingkana min tahirin fi hayatin, jika kulit hewan tadi, bangkai tadi itu min tahirin, dari hewan yang suci fi hayatin semasa hidupnya. Dari hewan yang hidup semasa hidupnya. Hewan yang suci semasa hidupnya. Misal kambing masih hidup kan suci. Tayyib. Kulitnya kalau dia jadi bangkai, kulitnya boleh disamak dan dimanfaatkan untuk menaruh tempat benda-benda yang kering. Tapi dia tetap najis. Baik, demikian. Kucing juga, iya kucing. Kalau misalnya kucing mati misalnya, tidak sengaja disembelih ya. Kalau sengaja disembelih mau diambil kulitnya tidak boleh, tidak boleh. Misalnya dia mati, boleh dimanfaatkan kulitnya tadi, karena dia kan hewan yang suci semasa hidupnya. Kucing suci dia selama semasa hidup. Kalau dia mati ya sudah menjadi bangkai ya najis. Nah, kulitnya boleh dimanfaatkan untuk menaruh tempat-tempat benda-benda yang kering. Tapi dia tetap najis. Demikian ikhwah. Artinya ya ikhwah, perhatikan. Kalau dari hewan yang memang haram dimakan semasa hidupnya, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kulit anjing misalnya, tidak boleh. Walaupun sudah disamak, tidak boleh digunakan. Walaupun menaruh menaruh benda-benda yang kering. Kulit harimau juga tidak boleh. Walaupun disamak. Demikian. Kemudian ya ikhwah, wa kullu ajza'il maitati wa labanuha najisun. Semua ajza maitah, ajza itu maksudnya bagian tubuhnya. Ya. Semua bagian tubuh maitah, bangkai, wa labanuha, demikian juga susunya, najisun, adalah najis. Jadi bangkai tadi, baik yang halal dimakan
atau suci semasa hidupnya atau yang najis semasa hidupnya, itu semua bagian tubuhnya adalah najis, Bang. Semua tubuhnya najis. Mulai dari kukunya, tanduknya, dagingnya, bagian dalam semua najis, kulitnya juga najis. Demikian juga susunya. Jadi kambing kalau jadi mati bangkai, maka susunya tadi jadi najis. Tidak boleh lagi diambil. Demikian. Ghairu nahwi sya'rin wa sufin. Selain bagian tubuh nahwi sya'rin seperti rambut, wasufin dan bulu. Suf, bulu. Sya'ar, rambut, kulit rambut, bulu-bulu. Suf. Lalu suf itu pada hewan domba. Kalau sya'ar ya pada kambing, sapi, bulu-bulu. Ada lagi rish, namanya rishun. Rish itu bulu pada unggas ayam. Nah, kecuali itu, kalau itu suci. Tapi perhatikan, jadi kaidah kita semua bagian bangkai adalah najis. Semuanya, kecuali bulunya, rambutnya. Bulunya, rambutnya. Itu tidak najis, itu suci. Baik. Ustadz, apa ini dari semua hewan? Ustadz, tidak. Hewan yang suci semasa hidupnya. Adapun hewan yang najis semasa hidupnya, walaupun mati dia tetap kulitnya itu bulunya, rambutnya tetap najis. Anjing masa hidup najis, mati juga najis kulitnya, bulunya juga najis semua. Yang dimaksud oleh beliau di sini yang tidak najis bulu rambut adalah hewan yang suci semasa hidupnya. Kemudian dia mati kan dia jadi bangkai. Najis semua bagian tubuhnya kecuali bulu dan rambut. Kuku najis, tanduk najis, di mazhab Hambali najis. Kalau di mazhab lain itu mungkin bukan najis. Baik. Wa ma ubina min hayyin kamaitatihi, apa saja yang terpisah atau bagian tubuh, di sini bagian tubuh, ubina yang terpisah, min hayyin dari hewan yang masih hidup, kamaitatihi maka dihukumi sama seperti bangkainya. Semua anggota tubuh, bagian anggota tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup, maka anggota tubuh yang terpisah tadi dihukumi sama seperti bangkainya. Kalau bangkainya najis, waktu dia jadi bangkai najis, berarti bagian tubuh yang terpisah najis. Kalau bangkainya suci, bagian tubuh yang terpisah tadi suci. Jadi bangkai tidak semua najis, ya ikhwan. Ada bangkai yang tidak najis, seperti bangkai manusia. Suci. Bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Kepiting misalnya. Kecoa, itu bangkainya tidak najis. Darahnya tidak mengalir. Maka anggota tubuhnya yang terpisah dari dia juga tidak najis. Demikian juga ikan. Bangkai ikan. Ikan kan tidak jadi bangkai, bangkainya tidak najis. Kalau terpisah dari tubuhnya, sementara ikannya masih hidup, yang terpisah dari tetap suci. Karena bagian tubuh tadi yang terpisah sesuai dengan bangkainya. Kalau bangkainya suci berarti dia suci. Kalau najis, najis. Kambing terpisah misalnya tangannya terpotong dan kambing tadi masih hidup. Maka potongan tadi kakinya najis. Demikian. Itu yang dimaksud oleh beliau. Wa ma ubina min hayyin kamaitatihi.
bagian anggota tubuh dari hewan yang terpisah dari hewan yang hidup, maka dia sama seperti bangkainya. Kalau najis berarti najis tadi yang terpisah. Kalau suci, suci. Sekarang ya ikhwan, kita masuk di materi pembahasan berikutnya. Bab yang baru, babul istinja'i. Bab istinja. Istinja. Istinja, cebok. Istinja dengan istijmar, dua kalimat kalau disebutkan sendiri-sendiri mencakup yang lainnya. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, maknanya berbeda. Kalau kita katakan babul istinja, berarti mencakup istijmar. Cebok pakai batu atau yang semisalnya. Tayyib. Kata beliau, yustahabu inda dukhuli khala'in qawlu bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Adab yang pertama berkaitan dengan buang air adalah disunnahkan ketika memasuki khala', tempat buang air. Khala' adalah tempat yang digunakan, yang disiapkan untuk buang air. Mengucapkan bismillahi, bismillah, a'udzu bika minal khubuthi atau a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Tayyib. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari khubuth, setan perempuan, wal khaba'ith, khubuth setan laki-laki, wal khaba'ith setan perempuan. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ketika keluar mengatakan alhamdulillahilladzi azhabal 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza, gangguan, wa 'afani, dan menjagaku. Tayyib. Ada bacaan yang lain, ada kayak gufronaka. Sunnah juga membacanya. Tayyib ya ikhwah, kita lanjut. Kemudian wa taqdimu yusra rijlaihi dukhula. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Subhanallah. Perhatikan ikhwah. Orang yang melakukan amalan-amalan ini, kemudian istihdor dalam hatinya, dia melaksanakan syariat Allah, sunnah dari Rasulullah SAW, dapat pahala besar. Taib. Tidak hanya sekedar buang air, hanya melakukan seperti layaknya orang yang jauh dari agama. Taib. Wa'timaduhu 'alaiha jalisan, dan bersandar 'alaiha ketika wa'timaduhu 'alaiha, dan bersandar 'alaiha ke kaki yang kiri. Hanya kembali ke kaki yang kiri, yusra rijlaihi. Jalisan ketika duduk. Jadi saat duduk mau buang air itu, dia bersandar di kaki yang, badannya dia sandarkan di kaki yang kiri. Wal yumna, tayyib, demikian. Kemudian wal yumna khurujan aqsa masjidin wa nahwihi. Dan mendahulukan kaki kanan, yumna, khurujan ketika keluar, aqsa masjidin wa nahwihi. Berbeda atau menyelisihi masjid, wa nahwi, dan yang semisal masjid. Artinya menyelisih masjid. Kalau masjid, masuk kaki kanan dulu, keluar kiri. Demikian juga yang selain masjid. Wa nahwihi, seperti rumah. Tayyib, masuk kanan dulu, keluar kiri. Kalau tempat-tempat yang kotor, masuk kiri dulu, baru kanan. Tayyib, WC, tempat-tempat pembuangan sampah, dan seterusnya, itu masuk kanan, kaki kiri dulu, baru kanan. Demikian. Kemudian yang berikutnya, wa bu'duhu fi fadha'in. Sunnah yang berikutnya, wa bu'duhu fi fadha'in. Menjauh
ketika buang air, fi fadha'in, di tempat fadha' terbuka. Menjauh sampai tidak terlihat. Ini yang dimaksud oleh beliau. Disunnahkan. Kalau di tempat terbuka, menjauh sampai tidak terlihat. Wastitaruhu, demikian juga sunnah untuk istitar. Istitar yaitu ya menyembunyikan diri supaya tidak terlihat ketika buang air. Demikian. Tapi kalau ada yang melihat dia, wajib dia menutup auratnya. Kalau ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, sunnah dia menutup tubuhnya atau auratnya. Wa talabu makanin rikhwin. Demikian juga sunnah mencari tempat yang rikhw. Rikhw tempat yang lembut, tempat yang mudah menyerap air. Baik, itu rikhw. Supaya kalau dia kencing, kencingnya tidak tergenang sehingga mengena pakaian atau bagian tubuhnya. Itu makanin rikhw. Rikhw itu yang lembut. Yang mudah. Rikhw itu lawan dari yang keras. Yang tidak meresap air. Taib. Liyabula untuk kencing. Wa mashu dzakarihi biyusra yadayhi idza faragha. Kemudian kata beliau yang berikutnya, sunnah berikutnya, wa mashu dzakarihi biyusra yadayhi idza faragha. Perhatikan ya ikhwan. Ini kalau antum lewati kalimat per kalimat, kata per kata dari kitab ini, Masya Allah. Sudah banyak kosakata antum dapat. Plus fikihnya juga, Masya Allah. Kata beliau, sunnah juga mashu dzakarihi biyusra yadayhi idza faragha. Mengusap zakarnya dengan tangan kiri. Idza faragha, jika selesai. Jika selesai dari buang air kecil, sunnah mengusap zakarnya dengan tangan kiri, tentunya bukan kanan. Sunnah dia usap. Taib. Kaifiatnya seperti apa? Min duburihi ila ra'sihi salasan. Dimulai dari duburnya ila ra'sihi, ke arah kepala zakarnya. Salasan, 3 kali. Perhatikan, afwan, minta maaf saya menjelaskan detail supaya antum paham. Min dubur, dari dubur, setelah pipis, setelah buang kencing antum selesai. Nah, yang diusap itu dari dubur, di bagian bawah testis itu. Itu ada area ke duburnya. Itu diusap 3 kali, diusap dari bawah ke atas, ke ila ra'sihi, maksudnya ke arah kepala, bukan sampai ke kepalanya, sampai kepala zakar yang dipegang, bukan. Maksudnya cara mengusapnya arahnya ke arah kepala, maksudnya dari bawah ke atas. Jadi di bawah testis itu antum usap dari bawah ke atas begitu, untuk membantu cairan kencing tadi yang masih mengendap atau tertahan, terperangkap di saluran-saluran itu. Supaya antum selesai itu tidak ada lagi yang menetes. Taib. Wa natruhu kadzalik, demikian juga sunnah nater. Nater. Kadzalik, demikian. Nater itu apa? Nater ditarik. Natru kadzalik maksudnya dilakukan demikian 3 kali. Ditarik. Jadi area yang tadi itu diusap,
setelah diusap 3 kali, ditarik juga. Tariknya jangan keras-keras. Tarik untuk ya fungsinya untuk membantu apa keluar sisa-sisa kencingnya. Ditarik sampai 3 kali. Nater itu namanya. Tayyib. Jadi nater itu ditarik. Ngerasa sendiri, jangan kuat-kuat. Nanti copot bahaya. Wa tahawwuluhu liyastanjiya idza khasyiya talawutha. Demikian juga sunnah, kata beliau, perhatikan. Tahawul. Perhatikan ikhwah. Kalau antum lewat dari belajar kitab-kitab seperti ini, antum bisa baca kitab-kitab yang lain. Taib. Kendala dari pengajar-pengajar khususnya di Indonesia, ustadz-ustadz kita itu karena kitab-kitab seperti ini yang pertama susah. Makanya yang mempelajari kitab seperti ini hanya memang orang yang khusus, yang memiliki semangat yang kuat. Taib. Yang kedua, orang yang mempelajari kitab ini hanya orang yang memang mendalami satu madhab. Ingin yatarokko, ingin meningkat ilmunya. Ingin meningkat ilmu fikihnya. Tayyib. Tahawuluh, kemudian tahawul bergeser, liyastanjia untuk bergeser untuk cebok in khasya talawutha. In khasya talawutha. Kalau dia khawatir ada talawuth, maksudnya apa? Kencingnya tadi itu bisa kena di bagian badan atau pakaiannya. Dia bergeser untuk cebok di tempat lain. Tapi kalau tidak aman, ya sudah di situ saja. Tayyib. Itu yang sunnah. Kemudian kita masuk yang makruh. Wa yukrahu, makruh. Jadi di sana ada amaliyah yang sunnah, ada amaliyah yang wajib, ada amaliyah yang makruh, ada amaliyah yang haram. Ini akan beliau sebutkan. Di salah-salah tadi ada yang wajib, yang perkara yang sunnah ada yang wajib juga. Saya sebutkan seperti istitar, menutup diri. Ketika buang air. Itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah ketika tidak ada yang melihat. Sunnah dia tutup dirinya. Tapi kalau ada yang melihat, wajib dia tutup dirinya. Wajib dia tutup auratnya. Demikian. Taib ya akhwa. Yukrahu di makruh. Dukhuluhu bima fihi dzikrullahi bila hajatin. Makruh memasukkan bima fihi sesuatu ke dalam dukhuluhu masuknya dia untuk buang air bima fihi membawa fihi sesuatu yang padanya zikrullahi, ada zikir kepada Allah, ada sebutan Allah, bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Jadi makruh dia membawa sesuatu yang ada tulisan Allah ketika buang air, makruh hukumnya. Bila hajah, tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, misalnya takut kalau dia taruh di luar, misalnya barangnya tersebut yang ada tulisan Allah, buku misalnya, khawatir diambil orang, itu ada kebutuhan, dia masukkan saja. Taib. Jadi makruh hukumnya ya ikhwah, memasukkan sesuatu yang ada tulisan Allah, buku atau apa saja, zikir-zikir. Taib. Kalau Al-Quran haram, masukkan Al-Quran bukan makruh, haram. Taib. Wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi min ardhin. Perhatikan ya ikhwan. Makruh hukumnya raf'u thawbihi, mengangkat pakaiannya, qabla dunuwihi, sebelum mendekati, min ardhin, ke tanah. Jadi sebelum mendekati ke tanah, dia mau jongkok, itu makruh hukumnya kalau dia buka duluan, itulah. Masih berdiri, stand berdiri, mau jongkok, berdirinya udah dia buka celananya, pakaiannya. Itu makruh. Terus yang benar, yang tidak makruh, nanti sudah mulai dekat,
pada kondisi posisi duduk, baru dia tarik celananya, dia buka, demikian. Itu kalau di luar ya ikhwan ya. Kalau di tempat yang tertutup, itu tidak. Kemudian wakalamun fihi, demikian juga makruh berbicara fihi. Fihi maksudnya sementara buang air. Fihi itu maksudnya sementara buang air. Kalau dia masuk WC, misalnya masuk kamar mandi mengambil sesuatu, ada orang diajak ngobrol, bukan itu yang makruh. Ya makruh sementara buang air. Ngobrol tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, hukumnya boleh. Baik. Wa bauluhu fi nahwi syakin. Makruh berikutnya kencing di nahwi syakin, di tempat seperti lubang. Syakin itu lubang. Itu makruh hukumnya. Fi nahwi syakin itu perkataan para ulama kalau menyebutkan nahwu syakin fi nahwi syakin maksudnya menyebutkan contohnya. Contohnya lubang atau yang semisal dengan lubang. Seperti lubang hewan. Itu dihindari, makruh hukumnya. Taib. Alasannya ya kalau kita buang air di situ nanti hewannya keluar kan kocar kacir kita. Taib. Makanya dihindari. Kemudian wa massu farjihi biyaminihi, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan makruh. Taib. Baik ketika cebok atau di luar cebok, itu makruh hukumnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kemudian wastinja'uhu biha, makruh istinja biha biyaminihi, hanya kembali ke yamin, tangan kanan. Makruh bila udrin, tanpa ada udzur. Artinya kalau ada udzur boleh. Misalnya tangan kirinya luka atau terputus atau sudah tidak mampu bergerak. Baik. Kemudian wastiqbalu syamsin au qamarin, menghadap bulan atau menghadap matahari atau bulan, makruh hukumnya. Itu di luar ya ikhwan. Tempat terbuka, kalau tempat tertutup maka tidak ada masalah. Baik. Kemudian waharuma, perkara yang haram. Perkara yang sunnah, tapi perkara yang wajib sudah lewat, kemudian perkara makruh, sekarang kita masuk perkara yang haram. Yang haram, perhatikan ikhwan, perhatian harus lebih ke sini karena haram ini kan wajib untuk ditinggalkan. Lubthuhu fauqa hajatihi. Lubthuhu tinggal lama, tinggal fauqa hajatihi, lebih dari kebutuhannya. Sudah selesai buang air, masih nongkrong di situ. Haram. Tayyib. Wa bauluhu wa taghawwutuhu bi tariqin aw dhillin nafi'in. Tayyib. Jadi yang haram ya, maksudnya itu ikhwan, kalau buang air haram itu ya dia masih dengan posisi seperti itu. Adapun kalau dia habis buang air, dia cebok, habis pakai celana, kemudian dia berlama-lama di WC, itu tidak haram. Tayyib. Kemudian wabauluhu, haram juga kencing, wa taghawwutuhu berak, bitorikin di tempat, bitorikin di jalan, au dhillin nafi'in, tempat teduh yang yang dimanfaatkan oleh orang, au mauridi ma'in, atau tempat mengalirnya air. Haram, tidak boleh. Taib ya kawan. Tempat mengalirnya air. Seperti air ya, air yang memang dimanfaatkan oleh orang untuk minum. Taib parit misalnya, semacam itulah. Sungai kecil.
biasa di situ tempat orang ngambil untuk minum, untuk wudhu dan seterusnya, itu tidak boleh kita kencing di situ. Berak di situ tidak boleh, haram. Kalau tidak dimanfaatkan air tersebut, tidak ada orang ngambil di situ misalnya air untuk apa, hukumnya apa? Ikhwan, tayyib. Kalau hukumnya makruh, hukum asal makruh. Kecuali aliran tersebut, aliran air, tempat air mengalir itu memang disediakan memang oleh orang-orang oleh penduduk di situ untuk berak, untuk kencing misalnya, maka tidak ada masalah. Memang hampir semua misalnya mereka tahu itu tempat untuk buang air, maka tidak ada masalah. Tapi jangan air yang mengalir yang biasa dipakai orang mandi di situ, ngambil air untuk masak, untuk wudhu dan seterusnya, maka tidak boleh. Wa tahta syajarin alaihi samarun. Demikian juga di bawah pohon yang ada samarnya, buahnya, yang sudah dekat mau dipanen oleh orang. Jangan. Kenapa saya katakan dekat, udah dekat mau dipanen? Karena kalau masih lama boleh. Kenapa? Karena kencing tadi kan akan merembes, terserap oleh tanah, dan juga kalau hujan selesai bersih. Kalau rentang waktunya lama untuk dipanen oleh orang. Tapi ingat di sini area yang bebas ya, ikhwan. Nah, bebas, bukan kebun orang yang dia pagar, nah dia larang orang masuk situ, kemudian kita masuk berak kencing di situ, haram seperti itu. Bukan, ini yang tempat yang umum, tempat umum. Tayyib. Hutan misalnya tidak ada yang punya, nah, itu. Tayyib. Nah, biasa buahnya biasa orang ambil, tapi rentang mau panen misalnya masih lama, boleh. Tapi panennya udah dekat, udah berapa hari misalnya, tayyib, atau baru sebentar, ya itu tidak boleh kita kencing di situ dia. Tayyib. Karena akan menyebabkan apa? Buah-buahan menjadi kotor, atau mereka yang panen datang situ keinjak. Nah, itu kan akan dilaknat kita nanti. Tayyib, dimaki-maki, didoakan keburukan, karena doa orang yang terzolimi itu makbul, berbahaya. Tayyib ya akhwan. Kemudian wayastajmiru thumma yastanji wa yujzi'u ahaduhuma illa idza jawazal kharijul mu'tada fayajibul ma'u. Perhatikan ikhwan. Wayastajmiru. Sekarang kita masuk ke kaifiyat cebok. Tadi adab-adabnya selesai. Di antara adab itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Sekarang kita masuk ke kaifiyatnya. Kaifiyat cebok. Wa yastajmiru, kata beliau yastajmir. Dia istijmar, cebok pakai batu, atau yang semisal dengan batu. Dari benda yang terpenuhi syarat. Beliau akan sebutkan sebentar. Thumma yastanji, kemudian dia istinja, pakai air. Kata beliau wayujzi'u ahaduhuma. Cukup dengan salah satu dari keduanya. Istijmar saja tanpa pakai air boleh, sah, walaupun ada air. Baik, air saja tanpa istijmar, apalagi. Yang lebih afdol adalah dibarengkan, digabung. Caranya ya istijmar dulu, pakai batu atau yang semisalnya, atau tisu yang kering, yang terpenuhi syarat, kemudian dia cebok pakai air. Itu lebih afdol. Kalau dia balik, makruh hukumnya. Tidak ada guna. Habis cebok pakai air, baru pakai istijmar, tidak ada guna. Tayyib. Illa, kecuali kata beliau, perhatikan, idza jawazal kharijul mu'tada. Kalau al-kharij, sesuatu yang keluar itu, kotoran, maksudnya di sini kharij ini kotoran atau kencing, jawaza, melewati, al-mu'tada,
Mu'tada, tempat yang biasa. Mu'tad itu tempat biasa. Tempat biasa keluar kotoran atau kencing tadi. Fayajibul ma'u, maka wajib menggunakan air. Maksudnya, kalau fayajibul ma'u itu jawab syarat, kalau misalnya lewat dari tempat yang biasa keluar, area yang biasa keluar, maka wajib pakai air gitu. Jadi yang boleh untuk diistijmari, ya yang penting antum paham ikhwan, saya pakai bahasa yang boleh untuk diistijmari, coba pakai batu itu adalah kalau yang keluar tadi tidak melewati mu'tad, tempat yang biasa. Tempat yang biasa itu apa ya? Area lubangnya itu. Lubang dubur, kemudian lubang kalau zakar ya ke bagian lubangnya itu. Jadi kalau selama masih belepotannya cuma sekitar lubangnya itu mu'tad, tempat yang mu'tad. Itu boleh. Itu boleh untuk diistijmar pakai batu atau yang semisalnya. Tapi kalau melewati area itu yang mu'tad, sudah belepotan sampai ke pipi, duburnya misalnya, kemudian sudah belepotan sampai ke kepala zakar, lewat dari area lubangnya itu, maka itu sudah tidak boleh diistijmar. Itu harus pakai air, harus istinja pakai air itu. Kalau sudah melewati yang mu'tad. Baik ya. Nah, ini maksud perkataan beliau. Tayyib. Illa idza jawazal kharijul mu'tada. Kecuali jika sesuatu yang keluar, tai atau kencing tadi, melewati mu'tad, area yang mu'tad yang biasa tadi, fayajibul ma', maka wajib menggunakan air. Sudah tidak boleh diistijmar kalau lewat dari area yang tempat keluarnya. Area yang mu'tad yang biasa. Sudah saya tasawurkan tadi. Kemudian wala yasihhu istijmarun illa bi tahirin mubahin mungkin ghairu azmin wa rauthin wa ta'amin. Perhatikan ya. Ini setiap kalimat-kalimat ada maknanya semua ikhwan. Kayak antum jangan usahakan kalau antum belajar mukhtasar seperti ini jangan ada satu kalimat lewat, kata yang lewat kecuali antum sudah paham. Berbeda dengan kalimat yang bukan mukhtasar, itu kadang ada yang diulang-ulang, ada yang muradif, sinonim, yang satu antum tidak paham ya, yang satunya sudah itu maknanya. Baik, ada yang hanya pelengkap dan sudah. Kalau di sini tidak. Semua ini ada makna ke mukhtasar yang sudah diukur, sudah ditakar oleh si penulis. Semua makna, tidak ada yang apa namanya yang hasyu. Kalimat sia-sia di sini. Baik, perhatikan. Wala yasihu, tidak sah. Istijmarun, beristijmar. Illa, kecuali. Sekarang menyebutkan syarat sah benda atau alat yang digunakan untuk istijmar. Illa bitahirin, kecuali dengan benda yang suci. Batu atau yang semisalnya boleh selama dia masih suci. Suci saja. Suci berarti keluar yang najis. Najis tidak boleh. Suci saja tidak harus mubahin. Tahirin mubahin, harus mubah. Artinya yang haram tidak boleh. Haram itu seperti apa ya? Hasil curian. Tayyib. Nanti akan beliau sebutkan di bab setelahnya yang haram-haram. Pengecualiannya. Mungkin bisa membersihkan. Kriteria yang berikutnya mungkin bisa membersihkan. Kalau tidak bisa membersihkan, seperti kaca, batu yang keras itu kan tidak bisa menyerap cairan. Bisa membersihkan, itu tidak boleh. Itu tidak mungkin namanya, tidak membersihkan. Tidak sah. Jadi harus tahir, harus mubah, harus mungkin bisa membersihkan. Ghaira azmin, selain, nah ini pengecualian, yang ini tidak boleh, haram.
Tidak sah ghaira azmin selain tulang. Wa rauthin dan rauth tai. Rauth ini tai. Tai manusia atau hewan, baik hewan yang halal dimakan, baik yang tai yang suci atau yang najis. Tidak boleh dua-duanya untuk dipakai istijmar. Wa ta'amin demikian juga makanan, baik makanan manusia maupun makanan hewan. Haram dan tidak sah. Kemudian wa yushtaratu thalathu masahatin mungqiyatin. Dipersyaratkan, kata beliau, perhatikan ikhwah, dipersyaratkan thalathu masahatin, 3 usapan. Mungqiyatin, yang bersih. Ta'ummu kullu mashatanil mahalla. Mashatanil mahalla. Yang setiap usapan itu ta'ummu, mencakupi, ta'ummu itu mencakupi, menyeluruh al-mahalla, ke tempat yang ada najisnya, yang mau dibersihkan itu. Tayyib. Ini persyaratan dari sisi perhatikan ya, dari sisi usapannya, area usapannya untuk dikatakan satu usapan. Harus usapan tersebut. Perhatikan, syarat dalam mengusap harus 3 kali. Perhatikan ikhwan. Syarat mengusap harus 3 kali. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Untuk bisa terhitung 1 kali usapan, dikatakan dia 1 kali usapan, waktu mengusap itu harus sudah memenuhi, mencakup seluruh area yang mau diusap, yang kena najis tadi. Artinya kalau ada area yang waktu diusap tadi masih ada area yang belum kena, yang ada najisnya, maka belum dikatakan 1 usapan. Tayyib. Itu bukan 1 usapan. Jadi jangan antum salah memahami 1 usapan, 1 kali seret sudah 1. Belum tentu. 1 kali seret itu harus sudah mencakupi semua area yang ada najisnya, yang mau dibersihkan. Baru terhitung 1 kali usapan. Kalau baru setengahnya, ada area yang belum, berarti belum terhitung 1 kali. Tayyib. Demikian. Itu yang dimaksud oleh beliau. Ta'ummu kullu mashatanil mahalla. Mashatin. Ta'ummu kullu mashatin ini salah saya tadi. Ta'ummu kullu mashatin nil mahalla. Karena dia di kasrah tain, ketemu sukun dengan sukun, maka di kasrah. Mashatin nil mahalla. Demikian ikhwan. Mahallanya di nasab ikhwan. Sebagai maf'ul bih dari ta'ummu. Ta'ummu kullu mashatin nil mahalla. Jadi setiap usapan itu ta'ummu mencakup kullu mashatin. Semua usapan, area al-mahalla, area yang diusap. Al-mahalla itu area yang ingin diusap, yang kena najis tadi. Fa'illam tungqa atau fa'illam tungki zada. Jika tidak bersih, zada, maka harus ditambah. Jadi 3 kali usapan itu ya ikhwan kalau bersih. Kalau mungki kalau bersih. Kalau tidak maka harus ditambah. Tayyib. Tambah 4 kali usapan. Yang keempat belum bersih, yang kelima usap lagi. Yang kelima bersih, sudah selesai. Nah, tayyib. Bagaimana kalau bersihnya di hitungan yang genap, yang ke-6 misalnya baru bersih Ustaz, berarti sunnah ditambah 1 lagi supaya ganjil jadi 7. Tayyib. Kemudian wa yustahabbu qat'uhu ala witrin, itu kata beliau disunnahkan diputus dengan bilangan di atas bilangan yang ganjil.
Tayyib. Diputus di atas bilangan yang ganjil kalau lewat dari 3. Kalau lewat dari 3. 3 itu wajib. Bahkan syarat sah mengusap. Kemudian wajibu likulli kharijin. Wajib likulli kharijin untuk semua yang keluar. Setiap yang keluar. Ghairu rihin, selain angin. Wa tahirin, dan benda yang suci. Wa ma la yulawwithu, dan tidak mencemari. Wa yajibu, wajib. Wajib cebok. Baik pakai air maupun istijmar. Apa yang wajib dicebok itu? Likulli kharijin, semua yang keluar. Apa saja yang keluar dari 2 lubang. Dubur dan kubul. Tayyib. Semuanya wajib untuk dicebok. Ghairu rihin, kecuali rih, angin. Angin kentut tidak wajib cebok. Wa tahirin, dan benda yang suci. Tidak wajib cebok. Kalau keluar dari dubur atau kubul benda yang suci. Batu misalnya, plastik. Atau apa saja. Besi. Keluar. Tidak wajib cebok. Karena dia benda yang suci. Demikian juga kalau melahirkan anak keluar. Tidak ada darah sama sekali. Kemudian wa ma la yulawwithu, dan sesuatu yang tidak mencemari dari najis. Maksudnya wa ma la yulawwithu itu sesuatu yang najis ya kawan. Ya wa ma la yulawwith, yaitu najis yang tidak mencemari. Yulawwith itu mencemari area itu. Maksudnya yang kering. Yang tidak mencemari itu maksudnya kering. Jadi kalau kering yang keluar, tidak ada belepotan nempel di area situ tempat keluarnya tadi, maka tidak ada yang perlu untuk di istinja. Karena yang keluar kering, tidak ada yang nempel-nempel. Itu maksudnya la yulawithu. Walaupun najis yang keluar, kalau kering maka tidak wajib dicebok. Yulawith itu maksudnya mencemari, ya apa lembab atau apa itu kan bisa nempel di. Kalau kering tidak. Kemudian wala yasihhu wudu'un wala tayammumun qablahu. Masail yang terakhir, tidak sah wudu wala tayamum, dan tidak sah tayamum qablahu, qablal istinja. Hu-nya kembali ke istinja, ikhwan, perhatikan. Tidak sah wudu dan tayamum sebelum istinja. Qablahu, qablal istinja. Qablal istinja. Istijmar juga demikian. Jadi orang setelah berak, setelah kencing, dia wudu. Tidak sah wudunya. Dia harus cebok dulu. Demikian juga tayamum. Tidak sah tayamumnya. Dia harus cebok dulu. Baru bisa tayamum. Istijmar. Misalnya kalau tidak ada air, ya istijmar. Baru dia tayamum. Tayyib, demikian ya ikhwan. Alhamdulillah ya ikhwan. Selesai kita dari beberapa bab dengan bantuan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah bab berikutnya siwak. Ikhwan. Tayyib ya ikhwan, saya rasa cukup. Bahkan sudah terlalu lama ini, ana minta maaf ya ikhwan. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua menjadi fuqaha yang beramal dengan ilmu, mengajarkan ilmu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.